Awan gelap memang menjadi momok yang menakutkan bagi dunia saat ini ya, tak terkecuali di China. Perekonomiannya diperkirakan akan mencatat kinerja terburuk dalam hampir 5 dekade terakhir. Survei terbaru dari Reuters yang melibatkan 40 ekonom menunjukkan perekonomian China diperkirakan tumbuh 3,2% di tahun 2022 dan ini jauh di bawah target pemerintah 5,5%. Jika tidak memperhitungkan saat COVID melanda pada tahun 2020 lalu, maka pertumbuhan produk domestik bruto tersebut menjadi yang terendah sejak 1976. Lalu apakah masa sulit China kian nyata? Bagaimana dengan Indonesia? Selengkapnya akan dibahas dalam masa depan ekonomi China suram. Lalu bagaimana? Apakah Indonesia ikut kelam? Kita lihat slide yang pertama. Ya, perekonomian China sedang gelap, melambat dari 10,6% pada 2010 menjadi 2,3% pada 2020 karena pandemi COVID-19. Ya, melonjak 8,1% pada 2021, tetapi diprediksi melambat lagi menjadi 2,8% pada tahun ini. Ya, kalau menurut Bank Dunia ya, dan ini jauh di bawah target pemerintah mereka 5,5%. Pada kuartal 1 2022, ekonomi China tumbuh 4,8% secara tahunan. Pada kuartal 2 2022, PDB China cuma tumbuh 0,4%, ini secara tahunan. Kinerja tersebut merupakan yang terburuk dalam 2 tahun terakhir. Analis memperkirakan pertumbuhan kuartal ketiga akan tetap lemah, dengan proyeksi ekonomi Reuters memperkirakan PDB China akan berada di level 3,4%. Ya, kondisi ini ambles juga terjadi pada kinerja bursa saham. Kita lihat slide selanjutnya. Ya, ini dia pemirsa. Pasar saham China pun sama. Sepanjang tahun ini, indeks Shanghai Composite ini anjlok hingga 15%. Pergerakan indeks saham memang bisa menjadi indikator perekonomian suatu negara ya. Jadi para investor biasanya selalu forward looking, sehingga ketika melihat perekonomian ke depan nggak baik-baik aja, maka pasar saham juga cenderung ditinggalkan. Kita lihat slide selanjutnya. Ya, pemerintah di China melihat ya bahwa komando di bawah Presiden Xi Jinping yang masih menerapkan kebijakan zero COVID-19 menjadi salah satu faktor pemicu perlambatan ekonomi. Ya, dengan kebijakan tersebut ketika kasus COVID-19 mulai meningkat begitu ya, maka karantina wilayah juga akan diterapkan. Alhasil aktivitas ekonomi menjadi maju mundur. Hal ini juga diperparah dengan disrupsi energi dan perang akibat Rusia-Ukraina serta perlambatan ekonomi global akibat kenaikan suku bunga yang agresif di berbagai negara dunia untuk meredam inflasi begitu ya. Tapi pada saat 2015 pemimpin China merilis target ambisius dengan tagline Buatan China 2025. Ini adalah peralihan strategi arah ekonomi dari otoritas ekspor menjadi orientasi konsumsi dalam negeri. Ya, gagasan Presiden Xi Jinping yang berkuasa sejak 2013 itu bertujuan menjadikan China sebagai pemimpin dunia dalam bidang teknologi seperti robot, pesawat terbang hingga kendaraan listrik. Jadi untuk menjalankan strategi ini, perusahaan di China didorong oleh pemerintahnya untuk berinvestasi di luar negeri guna meningkatkan kemampuan teknologi. Dan ini juga mendorong produksi komponen dalam negeri ya, dan memperkecil keran impor barang teknologi. Dan strategi baru ini juga menjadi alasan utama nih, mengapa perekonomian China perlahan melambat sejak 2010. Ya, kalau kita lihat ada pula dampak dari kebijakan ini di mana China juga mendominasi sektor industri tertentu dan telah dibuktikan sekarang bagaimana mereka mulai mendominasi sektor teknologi. Ya, kebijakan ini juga berdampak pada pengetatan investasi asing di negeri China dan terbukti juga nih dengan banyaknya pembatasan investasi di sana. Dan kita lihat slide berikutnya. Ya, perlambatan ekonomi China ini memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap perekonomian partner dagang utama mereka ya, yakni Amerika Serikat yang bertransmisi melalui perdagangan itu sendiri dan pasar utang Amerika Serikat. Sebagai partner utama, perlambatan ekonomi China ini akan membuat permintaan ekspor di Amerika Serikat juga melambat. Dan sebaliknya, dan kondisi ini juga memukul permintaan industri utama Amerika Serikat seperti pesawat terbang, otomotif, hingga makanan sehingga memang menjadikan defisit perdagangan Amerika Serikat ini semakin membesar ya. Selain sektor real, perlambatan ekonomi China juga mempengaruhi pasar obligasi Amerika Serikat, di mana ini juga akan mengurangi peluang pemerintah Amerika Serikat untuk dapat menerbitkan utang baru. Ya, China adalah investor kedua terbesar pada surat utang pemerintah Amerika Serikat, di mana perlambatan ekonominya juga membuat kemampuan atau permintaan terhadap surat utang Amerika Serikat sendiri juga turun. Ya, kita lihat slide berikutnya. Ya, China adalah pasar ekspor utama Indonesia juga ya. Dengan nilai pada September lalu ini mencapai 6,1 miliar US dollar atau 26,3% dari total ekspor non migas.
Perlambatan ekonomi China ini akan sangat berdampak kepada kinerja ekspor Indonesia karena China adalah sepertiga lebih dari pasar ekspor Indonesia. Ya, kalau China ini merupakan kan konsumen komoditas terbesar di dunia ya. Komoditas andalan Indonesia batu bara dan minyak mentah sebagian besar diekspor ke China hingga mampu mencatatkan surplus neraca perdagangan dalam 28 bulan beruntun. Lalu ketika ekonomi China melambat, tentu ekspor akan terganggu. Saat neraca dagang nggak lagi surplus, transaksi berjalan beresiko mengalami hal yang sama. Alhasil, pasokan valuta asing ke dalam negeri akan kembali seret dan beresiko mengganggu stabilitas nilai tukar rupiah. Ya, dalam kondisi penuh ketidakpastian saat ini, stabilitas rupiah menjadi sangat penting ya. Selain menjaga kepercayaan investor asing, juga bisa meredam lonjakan inflasi.